Hai, saat ini Anda sedang bergabung dalam Galili Online Service yang kedua. Selama masa pandemi, setiap kegiatan di Galili Church diadakan secara online, termasuk Sunday Service. Ibadah kita diadakan 2 kali, yang pertama pada pukul 10 pagi melalui YouTube dan Facebook page Galili Church Indonesia, dan yang kedua pada pukul 5 sore melalui YouTube dan Instagram Galili Church Indonesia. Selamat beribadah! Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita memuji dan menyembah Tuhan di Galili Online Service hari ini. Bersama saya Jamie dan rekan saya Debbie. Kami senantiasa berdoa agar Anda, keluarga Anda tetap berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Anda yang pertama kali join atau mengunjungi Galili Online Service ini, welcome. Di dalam kasih Tuhan, kita adalah keluarga dan kami sangat bersuka cita dapat menyembah Tuhan bersama Anda. Mari menjadi berkat bagi yang lain dengan mengajak keluarga, saudara, family, teman, atau rekan kerja untuk join di Galili Online Service hari ini dimanapun mereka berada saat ini. Caranya mudah, Anda bagikan link Galili Online Service ini kepada mereka, baik melalui YouTube ataupun Facebook Galili Church. Dan hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Apakah ini suara Tuhan bagian kedua yang akan disampaikan oleh Pastor Fernando Mewengkang. Pastikan hati Anda benar-benar rindu diisi firman Tuhan yang akan menguatkan dan memberikan Anda sukacita. Bersama Galilei Worship Team, kita akan mengagungkan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Yes, saat ini tinggalkan sejenak hal-hal yang bisa membuat Anda tidak konsentrasi beribadah. Dan mulailah fokus hanya kepada Tuhan saja. Serta aktif dalam setiap kegiatan ibadah ini sehingga Anda benar-benar merasakan kasih dan kuasa-Nya. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak untuk kasih setia Tuhan sepanjang minggu yang telah berlalu sampai saat ini Tuhan. Kami ada hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu pada hari ini kami akan mengagungkan Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Sucikan dan layakkan kehidupan kami Tuhan, agar benar-benar kami mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Dan saat ini kami akan buka persekutuan ibadah kami, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Hai everyone, mari kita rayakan kebaikan Tuhan hari ini. Amin. Here we go. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Katakan namanya Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang
Give it up, Mr. Dio, the guitar dog. Come on, bro. Sama-sama yang di rumah katakan dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Katakan tinggikan namamu. Kita percaya Tuhan, kita adalah Tuhan yang mampu melakukan perkara-perkara yang mustahil. Amin. Katakan yeay. Through you I can do anything, I can do all things, cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Say it. Strongholds are broken, I can live in that faith. Nothing is impossible. Semua sama-sama katakan, I'm not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Say it. Deep down I know that you're here with me, I know that you can do anything. Come on. Through you I can do anything, I can do all things, cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you my eyes are open, strongholds are broken, I can live in by faith. Come on. Nothing is impossible. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sama-sama katakan,
karunia untuk kami Tuhan. Setiap janji-Mu pasti tergenapi. Setiap janji-Mu pasti Kau lakukan dalam kehidupan kami. Sebab itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan membiarkan Engkau melakukan yang terbaik untuk kami. Tak ada yang terlalu besar bagimu. Tak ada yang mustahil untuk Kau perbuat. Kaulah Tuhan yang tepati setiap janji-Mu. Mujizat-Mu nyata di dalam hidupku. Kuasa-Mu sedang bekerja, tak pernah terlambat untuk menolong hidupku. Satu yang aku percaya, Kau tak tinggalkanku. Amin. Kaulah Tuhan yang setia. Kaulah Tuhan kami yang paling setia. Katakan, tak ada yang terlalu besar bagimu. Tak ada yang mustahil untuk Kau perbuat. Kaulah Tuhan yang tepati setiap janji-Mu. Katakan, mujizat-Mu Tuhan. Mujizat-Mu nyata di dalam hidupku. Sama-sama katakan, come on. Kuasa-Mu sedang bekerja, tak pernah terlambat untuk menolong
yang setia. Tak ada yang terlalu besar, tak ada yang terlalu lebar, tak ada yang terlalu panjang untuk dapat kau kerjakan, Tuhan. Let's worship God. Angkat tanganmu, sembah Tuhan. Haleluya. Percaya padamu, kami berserah padamu. Kami dari aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Katakan aku berserah, come on. Aku berserah. Aku berserah hanya pada Yesus. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Katakan aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Katakan pada Yesus. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Pada Yesus. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Bapa yang baik, kami datang pada Engkau dengan penuh rasa syukur sebab kami merasa dikasihi Tuhan. Karena Engkau yang punya rencana dalam kehidupan kami, dan pada saat ini Tuhan rencana-Mu berjalan sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, tolong kami dengan segala keterbatasan kami untuk boleh memahami rahasia firman-Mu, untuk boleh mengerti pada waktu Engkau berbicara dan kami boleh mengenali suara-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami buka hati kami, berbicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo saudara, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi Anda yang mengakses ibadah ini melalui berbagai platform yang ada. Nah saudara, pada saat ini kita akan membahas satu firman Tuhan mengenai bagaimana kita bisa membedakan apakah suara yang Anda dengar adalah suara dari Tuhan atau dari yang lain. Ini adalah seri yang kedua, ya. Seri yang kedua dari bagaimana mengenali suara Tuhan. Karena ada banyak suara di dunia ini, saudara, yang Anda dengar. Bisa jadi itu adalah suara hatimu. Karena kita sering berbicara dengan diri kita sendiri, ya. Kita sering ngobrol dengan diri kita sendiri. Internal monolog. Nah, bisa juga itu suara setan, saudara. Hati-hati. Jadi, bisa juga itu adalah suara Tuhan. Jadi ada 7 filter dan semua filter ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Kalau ke-7 filter ini lolos, Anda punya rasa percaya diri
bahwa itu adalah suara Tuhan. Oke? Kita perhatikan sekali lagi ketujuh filter ini, yaitu apakah suara itu sejalan dengan Alkitab? Kedua, apakah membawa Anda semakin serupa dengan Kristus? Ketiga, apakah didukung oleh keluarga rohani atau gerejamu? Keempat, apakah sesuai dengan rancangan Tuhan bagimu? Kelima, apakah ini sesuai dengan wewenangmu? Keenam, apakah ini membangun dan bukan menghakimi? Dan yang ketujuh, apakah hatimu merasakan damai Allah? Nah, minggu ini kita akan membahas poin yang keempat atau filter yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Kalau Anda ketinggalan poin yang pertama, filter yang pertama, yang kedua, dan ketiga, Anda bisa mengaksesnya kembali melalui channel YouTube Galilee Church Indonesia. Oke, hari ini kita akan membahas poin yang keempat sampai yang ketujuh. Ya. Filter yang keempat, apakah suara itu sesuai dengan rancangan Allah bagi saya? Sebelum Anda lahir, saudara, Allah telah membentuk engkau dan memperlengkapi engkau dengan berbagai kemampuan dan talenta. Semua itu Dia berikan karena Allah mendesain Anda secara khusus untuk berkontribusi kepada alam ciptaannya. Coba baca Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Dia mau Anda hidup di dalamnya. Jadi Tuhan juga akan berbicara kepadamu sesuai dengan maksudnya. Allah nggak akan mungkin, saudara, memimpin Anda untuk menjalani hidup yang berbeda dari rancangan Dia, saudara. Misalnya, kalau Tuhan memberikan kemampuan musikal kepadamu, jangan sia-siakan kembangan itu. Sebaliknya, mereka yang punya kemampuan menyanyi di bawah rata-rata, nggak mungkin Tuhan memberikan mereka ide untuk menjadi pemimpin nyanyian, saudara. Pemimpin lagu. Kalaupun dia memaksa jadi WL, Roh Kudus bisa bekerja nggak? Bisa, saudara. Malah mungkin waktu dia jadi WL, saudara, Roh Kudus harus bekerja ekstra keras untuk memulihkan hati yang terluka dan telinga yang tersiksa, saudara. Juga, saudara, kalau Anda ngitung 23 kali 9 aja sudah bikin sakit kepala. Nggak mungkin Tuhan suruh Anda jadi akuntan, saudara. Nah, kalau Anda, saudara, misalnya ya, main dengan anak kecil aja nggak sabaran, gimana mau jadi guru sekolah minggu? Benar nggak, saudara? Bisa-bisa bukan cuma anaknya yang nangis. Dia sendiri bisa ikutan nangis, saudara. Roma 12 ayat 6a. Kita masing-masing diberi Allah kecakapan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan baik. Anda mungkin bertanya, Pak Pendeta, saya nggak tahu apa talenta saya dan kemampuan saya. Saya nggak tahu passion saya apa. Saya nggak tahu karunia rohani saya apa. Di Galilee Church, Anda bisa belajar mengenai shape, gitu ya. SHAPE. Di kelas pelayanan, saudara ya, ada kelas pelayanan di kita. Nah, apa itu, saudara? Itu adalah spiritual gift, heart, ability, personality, dan experience, saudara. Anda akan menemukan banyak kehendak Allah, saudara, kalau Anda tahu siapa dan apa shape Anda, saudara. Jadi kalau Anda mendengar suara Tuhan yang bertentangan dengan shape Anda ini, abaikan itu, saudara. Misalnya, jika saya mendengar suara Tuhan berkata kepada saya, Fernando, tinggalkan gereja ini dan jadilah juru masak terkenal, koki terkenal. Saya yakin itu bukan suara Tuhan karena saya benar-benar nggak bisa masak, saudara. Filter yang kelima, mari kita lihat sama-sama. Apakah suara itu sesuai dengan wewenang saya? Karena begini, saudara ya. Jika ide yang Anda terima atau suara yang Anda terima bukan menjadi wilayah wewenang Anda, mengapa Tuhan bicara kepada Anda mengenai hal itu, saudara? Kalau Tuhan berbicara, pasti Dia akan berbicara di dalam lingkup wewenang kita, saudara. Coba perhatikan dialog antara Petrus dan Yesus ya. Petrus bertanya kepada Yesus mengenai Yohanes. Yohanes 21 ayat 21 sampai 22. Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Sambil menunjuk Yohanes. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki dia supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Nah, kalau Anda ingin mendengarkan suara Tuhan, dengar suaranya untukmu, bukan untuk orang lain, saudara. Urusan orang lain adalah urusan dia sama Tuhan. Urusan seorang hamba Tuhan adalah urusan hamba Tuhan itu dengan pemimpinnya, dengan tuannya. Ngapain kita kepo ngurusin orang lain, saudara? Siapa Anda sehingga Anda kepo dan mengurusi urusan hamba Tuhan yang lain? Yesus berkata, itu bukan urusanmu. Urusanmu ikut aku. Nah, jika Tuhan berbicara kepadamu, pasti Dia akan berbicara hal-hal tentang Anda dan semua yang relevan dan berhubungan dengan situasimu. Kalau ada seorang yang berkata, Pastor, Tuhan berbicara kepada saya tentang apa yang
harus pastor lakukan? Saya akan jawab, kamu nggak salah. Kenapa Tuhan ngomongnya sama kamu ya? Karena saya juga kan sering berbicara kepada Tuhan, saya sering berdoa kepada Tuhan. Masa Tuhan nggak kasih tahu kepada saya? Masa Tuhan pakai orang lain untuk berbicara kepada saya? Apakah saya anak pungut? Sampai Tuhan kalau mau ngomong kepada saya harus pakai perantara. Saya juga kan anaknya Tuhan. Make sense nggak saudara? Jadi jangan berdoa dan minta, Tuhan, saya minta suaramu untuk si A. Saya minta suaramu untuk Pastor Fernando. Saya minta suaramu buat si B, buat si C, dan lain sebagainya. Nah, saudara, saya lagi nggak bicara mengenai karunia kenabiannya. Itu masalah yang berbeda. Suara kenabian itu suatu tanggung jawab yang sangat besar. Kalau ada yang ngomong pakai nama Tuhan untuk bernubuat, hati-hati sekali. Hati-hati. Karena jangan asal nyerocos ngaku-ngaku suara Tuhan, saudara. Bisa dihukum Tuhan kalau kayak gitu. Kalau seperti itu, kelihatannya seperti ini. Coba perhatikan. Ada orang yang datang pada Anda dan berkata, Pastor Fernando berkata, kamu harus bertobat karena kamu jelek dan ngeselin, misalnya. Saudara. Padahal saya nggak pernah berkata begitu, saudara. Apa yang akan terjadi? Dia bisa dituntut, saudara, karena berkata bohong, menyebar fitnah, hoax, saudara, atau pencemaran nama baik. Bahaya sekali, saudara, kalau Anda berpikir bahwa Anda bisa mendengar suara Tuhan bagi orang lain. Misalnya ada yang datang dan berkata, Tuhan berbicara kepada saya untuk memberitahumu akan semua dosa-dosamu. Ya, nggak usah dikasih tahu kali, saudara. Karena dia juga udah tahu bahwa ada dosa-dosa yang dia lakukan, saudara. Ngapain Tuhan kasih tahu dosa-dosanya melalui orang lain, saudara? Itu sama kayak gini, Pastor Fernando, Tuhan berkata bahwa pastor gemuk. Gue juga udah tahu. Ingat saudara bahwa setiap orang percaya memiliki hubungan yang langsung dengan Tuhan. Coba baca Roma 14 ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu urusan Tuhannya sendiri. Ayat ini berkata, urus urusanmu sendiri, jangan urus masalah orang lain. Sama seperti yang Yesus katakan kepada Petrus, bukan urusan lo, urusan lo ikut aku. Amin saudara. Sekarang saudara, ketik gede-gede amin di kolom komentar. Amin saudara, puji Tuhan. Lalu saudara, ada pertanyaan lagi. Bisa nggak Tuhan berbicara kepadamu mengenai orang lain atau untuk orang lain? Bisa saudara, tapi dengan syarat-syarat berikut. Misalnya, Tuhan bisa memakai Anda untuk memberikan peneguhan. Jadi Tuhan sudah berbicara kepada seseorang terlebih dahulu, kemudian dia memakai Anda untuk membantu orang tersebut untuk mendapatkan kekuatan dan dorongan. Sering saudara terjadi dalam kehidupan kami, apa yang terjadi dalam keluarga kami, waktu saya dan Nancy mengambil keputusan untuk menabur di ladang Tuhan. Nancy tanya, sumbangannya berapa sayang? Kemudian saya menyebutkan sejumlah angka. Dan ternyata yang saya katakan itu mengkonfirmasi apa yang Tuhan sudah bicara kepada dia. Itu namanya peneguhan. Yang kedua juga bisa terjadi seperti ini ya. Tuhan bisa bicara kepada Anda bagi orang lain, tetapi tanpa sepengetahuan Anda, saudara, tanpa Anda sadari, Tuhan memakai Anda untuk berbicara secara langsung kepada seseorang. Dan perkataan Anda mungkin simple, tetapi berbicara sangat kuat kepadanya. Saya pernah mengalami, saya udah ungkapkan ini beberapa minggu yang lalu. Waktu saya dipanggil oleh Tuhan, tetapi saya merasa takut, merasa nggak nyaman dan merasa gimana ya, nggak bisa melangkah karena saya pikir-pikir, wah nanti kalau teman-teman saya dengar bahwa saya jadi pendeta, wah saya bisa diketawain. Saya lagi berpikir itu dalam hati, ada satu ketakutan seperti itu dalam hati. Tiba-tiba ada teman saya yang datang dan katakan, langsung sudah dia nggak tahu apa yang saya alami, pergumulan yang saya alami, dan dia langsung katakan, Fer, kalau teman-teman kamu tahu bahwa kamu akan menjadi hamba Tuhan, mereka pasti senang banget. Saya tahu itu suara Tuhan, saudara. Karena itu berbicara langsung dalam hati saya. Tapi dia nggak tahu kalau Tuhan memakai perkataannya untuk berbicara kepada saya. Ketiga, saudara, emang saudara ada kasus-kasus yang jarang. Di mana Anda harus speak out karena Anda mengasihi orang tersebut. Tapi saudara harus dengan kesabaran bukan dengan arogan. Anda perlu bersungguh-sungguh berdoa terlebih dahulu. Misalnya, Anda bisa tegur dan speak out saat seseorang melakukan kesalahan fatal. Mungkin karena drugs, mungkin karena moral atau integritas, saudara. Filter yang keenam, apakah suara itu membangun dan bukan tuduhan? Begini, saudara, suara Tuhan pasti akan membangun kita menjadi lebih baik.
Tetapi suara iblis akan mendakwa kita sehingga kita terpuruk. Bahkan jika suara Tuhan menegur kita dengan keras, tujuannya pun yaitu supaya kita bangkit dan berubah. Coba perhatikan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Itu suara Tuhan, saudara. Sekalipun menuntut suatu perubahan, saudara, menegur dengan keras tentang dosa, tetapi itu membawa kita kepada kemerdekaan. Suara Tuhan gak akan pernah melemahkan kita atau menghancurkan hidup kita. Suara Tuhan akan membuat kita sadar, bertobat, dan berubah. Bedanya dengan suara iblis. Suara iblis itu melemahkan dan membelenggu. Suara iblis itu membuatmu terpuruk, tertuduh, dan memenuhimu dengan rasa bersalah. Kalau suara Tuhan beda, saudara. Dia juga akan mengingatkan Anda kepada dosa yang Anda lakukan. Tapi kemudian mengampuni, mengasihi, dan membuat Anda bersemangat lagi untuk bangkit. Perhatikan, suara Allah tidak pernah merendahkan, tidak pernah menghina Anda, tetapi memulihkan. Jadi suara yang membuat Anda merasa tidak berharga, terhina, merasa nggak pantas dikasihi, pasti berasal dari iblis, saudara. Mari kita lihat filter yang terakhir, yaitu filter ketujuh. Apakah hatimu merasakan damai Allah? Pada saat Anda menerima impresi atau ide atau suara yang Anda duga berasal dari Tuhan, lalu Anda merasakan tekanan, stres, lalu seperti dipaksa untuk segera mengambil keputusan yang penting, saat itu juga, saudara, hati-hati. Karena Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 14 ayat 33, sebab Allah tidak mengendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ada banyak keputusan-keputusan penting di dalam hidup yang butuh pertimbangan yang matang. Misalnya, saudara, keputusan untuk menikah, keputusan untuk pindah rumah, keputusan untuk karir, keputusan untuk pindah gereja misalnya, dan lain-lain. Nggak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Kalau diburu-buru, Anda akan mengalami stres dan tertekan, overwhelmed, dan itu bukan dari Tuhan. Kalau pimpinan yang Anda rasakan itu berasal dari Tuhan, Anda akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Mungkin Anda akan merasa sedikit berat ya atau kehilangan karena memang Anda akan mengalami satu perubahan di dalam kehidupan. Tetapi Anda tidak akan merasa tertekan dan stres. Di dalam Alkitab, Allah tidak pernah menyuruh seorang mengambil keputusan yang penting secara terpaksa. Allah tidak pernah gerasa-gerusu. Allah itu panjang sabar. Dia tahu timing yang tepat. Iblis sebaliknya menggerakkan manusia secara kompulsif, siksak, nabrak sana, nabrak sini, saudara. Tapi Roh Kudus akan membawa Anda untuk mengalir bersama dengan Dia. Saat Allah berbicara, Ia akan memberikan damai sejahtera dalam hatimu. Dan pada saat Anda taat kepada suara Tuhan itu, Roh Kudus akan membawa ketentraman yang besar di dalam hati Anda. Suara Tuhan gak pernah menyebabkan kita tergoncang kemudian jatuh dalam kekhawatiran. Catat ini, saudara ya. Kekhawatiran, anxiety atau kecemasan dan rasa takut pasti bersumber dari diri kita sendiri atau bersumber dari iblis. Dalam Alkitab berkali-kali ya dikatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ada ratusan ayat yang berkata demikian. Karena itu perasaan takut pasti bukan dari Tuhan. Coba baca Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Rasa damai memberikan konfirmasi bahwa Anda mendengar dari Allah. Dan bahkan pada waktu Anda mengalami badai sekalipun, saudara ya, melalui keputusan yang Anda ambil itu, Anda tetap akan merasakan aman dan tentram dan damai yang gak bisa dijelaskan, saudara. Kalau tuntunan Tuhan itu seakan-akan terburu-buru, menekan, memaksa, gerasa-gerusu sehingga Anda kehilangan damai sejahtera, merasa tertekan dan menjadi depresi, sudah pasti itu bukan dari Tuhan, sudah pasti itu dari iblis. Karena dia tahu, saudara, Yesus tahu, Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupanmu. 10 tahunnya akan datang, 5 bulannya akan datang. Dia tahu, saudara. Dia tahu waktu yang paling tepat dan semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Jadi saudara, ada 7 filter untuk mengetahui apakah Anda mendengar suara Tuhan atau bukan. Sekali lagi kita review lagi ya. Pertama, apakah suara itu sejalan dengan Alkitab? Kedua, filternya yaitu apakah membawamu semakin serupa dengan Kristus. Ketiga, apakah didukung oleh keluarga rohani atau gerejamu. Keempat, apakah sesuai dengan rancangan Tuhan bagimu. Kelima, apakah ini sesuai dengan wewenangmu. Yang keenam, apakah ini membangun dan bukan menghakimi. Ketujuh, apakah hatimu
merasakan damai sejahtera Allah. Kalau semuanya lolos, saudara, Anda penuh dengan tentram dan percaya diri dan yakin bahwa yang Anda dengar adalah suara Tuhan. Saudara, mungkin Anda bertanya dalam hati, kenapa saya nggak bisa mendengar suara Tuhan ya? Ada dua kemungkinan. Pertama, yaitu mungkin Anda belum menjadi bagian dalam keluarga Allah, yaitu suatu pengalaman kelahiran kembali ke dalam keluarga rohani. Anda perlu bertobat dan mengundang Yesus masuk dalam hatimu. Percaya kepada pengorbanan Kristus bagi pengampunan dosa-dosamu. Dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat hidupmu. Alkitab berkata, Yohanes 8 ayat 47, barang siapa berasal dari Allah, ia akan mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah. Kekristenan itu adalah satu relationship dan bukan agama. Anda harus memulai satu relationship dengan Tuhan sebelum bisa mendengarkan suaranya. Kemungkinan kedua, Anda nggak bisa mendengar suara Tuhan. Mungkin Anda sudah percaya pada Tuhan. Mungkin Anda sudah mengalami kelahiran baru. Mungkin sudah dibaptis. Tapi Anda jauh dari Tuhan. Anda harus datang mendekat kepadanya sehingga Anda bisa mendengar suaranya dengan jelas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Dan Tuhan tolong kami, anak-anak-Mu, untuk boleh memahami pada waktu Engkau berbicara. Dan kami boleh punya keyakinan oleh karena tuntunan dari firman yang sudah kami dengar tadi. Yaitu ada filter-filter ya Tuhan. Yang akan menyaring semuanya, memberitahu kami Tuhan apakah ini adalah suara Tuhan atau bukan. Dan pada saat ini aku mau berdoa buat saudara-saudaraku yang saat ini ingin sekali mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tetapi mereka belum memiliki hubungan dengan Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, Engkau datang dalam kehidupan mereka. Mereka boleh percaya sepenuhnya kepada Engkau. Dan mereka boleh menyerahkan hidup mereka kepada Engkau. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa, yang mau bersyukur dan juga saat ini aku berdoa bagi saudara-saudaraku yang sudah percaya kepada Engkau. Tetapi mereka menjauh dari Tuhan. Mereka nggak bisa mendengar tuntunan Tuhan. Mereka nggak bisa mendengar suara Tuhan. Dan mereka membutuhkan kembali Tuhan pemulihan. Sehingga mereka boleh mendengar suara-Mu, sehingga mereka boleh enjoy Tuhan hubungan bersama dengan Engkau. Tolong Tuhan, Engkau memberkati hidup mereka, tarik mereka semakin dekat dengan Engkau, sehingga mereka selalu rindu dan haus akan kebenaran Tuhan, akan suara Tuhan, akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Resepsi ditiadakan, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan perayaan lain. Ini bukan jemaat yang menjadi alasan untuk minta berhenti karena lingkungan di sekitar. Jadi ada lingkungan di sekitar gereja ini yang terkonfirmasi COVID. Terkena COVID di tanggal 19 Agustus 2020. Kebetulan saya bekerja di perusahaan dan saya terkena di klaster perkantoran. Karyawan kami sekitar 200 orang dan yang terpapar ada sekitar 60 sampai 70 orang sesuai dengan data yang saya tahu termasuk saya. Pada saat saya tahu saya terkena COVID, saya sangat sedih dan berharap jangan ada satupun dari mereka yang terkena juga. Suami dan anak saya ada gangguan alergi dan pernafasan. Malam itu saya berdoa, Tuhan, biar saya saja yang kena. Dan mereka swab, 2 hari kemudian hasil swab mereka semuanya negatif. Saya sangat bersyukur sama Tuhan karena Tuhan menjawab doa saya. Dan hari-hari saya menjalani karantina, saya isolasi mandiri di rumah. Saya sendiri, saya mengalami depresi. Dan setelah saya tahu ada satu sahabat saya di kantor meninggal juga karena COVID. Saya tambah shock, saya kehilangan pegangan saya. Bagaimanapun saya butuh orang di sekeliling saya, tapi itu nggak mungkin. Tapi small group saya setiap malam terus menerus. Dari jam 9 malam sampai jam setengah 12 malam, mereka sangat aktif untuk support saya, berdoa bagi saya, memberikan kekuatan, dan memulihkan saya. Dan Tuhan pakai mereka untuk peduli
kalau saya tuh nggak sendiri. Saya percaya setiap kita tidak ditakdirkan untuk sendiri. Kita butuh mereka, teman, keluarga, spiritual, untuk membangun rasa kepercayaan diri dalam diri kita. Dan saya sangat bersyukur kehadiran mereka membuat saya pulih. Setelah saya sudah pulih, mereka terus mengadakan doa setiap malam selama 26 hari berturut-turut. Saya tahu mereka tuh orang-orang yang sibuk. Malamnya mereka harus menidurkan anak mereka. Masih ada pekerjaan, bahkan ada yang kuliah sampai tengah malam. Tapi buat saya ini sangat berharga sekali. Mereka relakan waktu untuk mendoakan bagi saya. Dan saya bersyukur mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk memulihkan kita. Saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa berkat. Jemaat yang kekasih, saya mengutus Anda untuk menjadi berkat bagi orang yang lain yang ada di sekitarmu, bagi keluargamu, bagi komunitasmu, dan biar Tuhan memberikanmu kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Anda akan semakin lapar dan haus akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupanmu. Jadilah orang-orang Kristen yang tunduk dan taat kepada suara Tuhan, kepada firman Tuhan. Saudara, mari angkat tanganmu ke sorga dan terimalah berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahteranya. Allah sumber pengharapan memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu. Sehingga oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan semua berkat-berkat ini terjadi atas seluruh anak-anak Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. God bless. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di online service hari ini. Doa kami kiranya firman Tuhan yang Anda dengar menjadi kekuatan dan juga tuntunan untuk langkah-langkah Anda ke depan. Saat ini kami juga memberi kesempatan kepada Anda untuk menyatakan cinta kasih dan ucapan syukur Anda kepada Tuhan melalui persembahan Anda dengan cara scan QR Code yang tertera di layar Anda. Anda bisa memberikannya melalui aplikasi-aplikasi yang disediakan seperti Dana, Link Aja, ShopeePay, OVO, dan lain-lainnya. Oleh kasih karunia serta doa dan dukungan Anda semua, Galilee Church ini telah menjadi berkat bagi banyak orang. Karena masih situasi pandemik, maka kegiatan ibadah, seminar, kelas-kelas, small group, dan prayer meeting masih terus diadakan secara online. Untuk itu, tetap join bersama kami melalui YouTube ataupun Facebook Galilee Church. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati.